Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya banggakan, mari kita belajar mata latihan manajemen mutu. Bersama saya, Heri Widyawati, Widya Iswara, Ahli Madya, Pusdiklat Ristek BRIN. Negara dan instansi yang maju dapat dipastikan memiliki prinsip atau nilai kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Kinerja yang lebih baik dan perbaikan berkelanjutan. Semua dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Mari kita lihat contoh produk atau jasa yang bermutu. Ini contoh bangunan yang bermutu. Dirancang oleh arsitek dan dibuat oleh ahli bangunan dengan memenuhi standar yang ditetapkan. Fungsional, artistik, dan kokoh. Ini adalah contoh mobil dengan kualitas tinggi. Ini adalah sayuran dan buah-buahan dengan kualitas tinggi. Ini adalah bagian dari layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, yaitu ambulans udara. Merancang regulasi atau peraturan perundang-undangan juga harus berkualitas, sehingga dapat menjadi payung hukum, memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di tengah masyarakat, dan menertibkan kehidupan. Layanan kepada pelanggan pun harus berkualitas, sehingga pelanggan merasa puas. Itu tadi beberapa contoh produk dan jasa yang bermutu. Anda adalah PNS. Produk atau jasa apa yang dihasilkan oleh instansi pemerintah tempat Anda bertugas? Anda adalah pejabat pengawas. Pengawas sebagai pejabat ASN pada tingkatan bawah juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutu atau kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kerja instansi tempatnya bekerja. Modul ini akan membahas tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP sebagai upaya pengendalian mutu pelaksanaan tugas, produk dan jasa yang dihasilkan organisasi publik, termasuk di dalamnya mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko-risiko yang menghambat pencapaian mutu dan bahkan kegagalan mencapai tujuan organisasi. Dalam modul ini juga akan dibahas teknik-teknik pengendalian mutu. Modul manajemen mutu sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab pejabat pengawas dalam mengendalikan mutu pelaksanaan tugas pelaksana di bidang pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan. Posisi mata latihan manajemen mutu pada agenda 3 ada di sini. Mata latihan manajemen mutu juga terkait erat dan saling melengkapi dengan mata pelatihan dalam agenda 2
atau agenda kepemimpinan pelayanan, dan agenda 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Pemimpin yang melayani tentu akan berusaha memberikan produk barang atau jasa yang bermutu kepada stakeholder-nya. Nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan bela negara melandasi pengawas untuk terus meningkatkan mutu dan kinerjanya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Bekerja yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara adalah salah satu wujud implementasi bela negara. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas pejabat pengawas di instansinya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan substansi ceramah manajemen mutu yang disampaikan oleh penceramah. Kedua, menjelaskan perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Ketiga, menjelaskan standar mutu menurut International Organization of Standardization atau ISO dan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Keempat, menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Kelima, menjelaskan teknik-teknik pengendalian yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta di instansinya. Keenam, menganalisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Pembelajaran akan dilaksanakan secara e-learning menggunakan sistem manajemen pembelajaran Moodle atau Moodle LMS. Disertai dengan penggunaan beberapa aplikasi digital seperti Zoom, WhatsApp, Slido, dan aplikasi digital lainnya. Dalam pembelajaran ini akan banyak digunakan experiential learning, yaitu peserta membagikan pengalamannya untuk menambah wawasan bersama. Cara penyampaian materi dilakukan dengan ceramah, diskusi, visualisasi, studi kasus, serta kerja kelompok. Para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya banggakan, yuk kita belajar dengan semangat, semangat, semangat. Terima kasih.